Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ruang baca? Jumpa lagi dengan saya Agnes. Masih tetap semangat kan? Tanpa berlama-lama, saya akan langsung membaca bagian berikutnya dari buku keren karya Morgan Housel yang berjudul The Psychology of Money. Pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. Oke, langsung saja kita mulai ya. Bab 16. Anda dan saya. Hati-hati kalau mengambil petunjuk finansial dari orang-orang yang melakukan permainan yang berbeda dengan Anda. Pecahnya gelembung.com pada awal 2000-an mengurangi kekayaan rumah tangga sebanyak 6,2 dolar triliun. Akhir gelembung perumahan menghapuskan lebih daripada 8 dolar triliun. Sukar meremehkan betapa merusak gelembung finansial secara sosial. Kehidupan orang dikacau olehnya. Mengapa terjadi dan mengapa terjadi berkali-kali? Mengapa kita tak bisa belajar dari pengalaman? Jawaban biasanya adalah bahwa manusia itu rakus dan kerakusan adalah suatu ciri manusia yang tidak bisa dihapuskan. Boleh jadi itu benar dan jawaban itu cukup memuaskan bagi banyak orang. Namun ingat bab 1, tidak ada yang gila. Orang membuat keputusan finansial yang kemudian disesali dan sering melakukannya dengan hanya sedikit informasi dan tak memakai logika. Namun keputusannya masuk akal bagi mereka ketika dibuat. Menyalahkan kerakusan sebagai penyebab gelembung lalu berhenti di sana berarti melewatkan pelajaran penting mengenai bagaimana dan mengapa orang merasionalkan apa yang sesudahnya tampak sebagai keputusan rakus. Sebagian alasan gelembung sukar dipelajari adalah karena tak seperti kanker, di mana biopsi bisa memberi kita peringatan dan diagnosis jelas. Gelembung lebih dekat dengan naik turunnya suatu partai politik yang hasilnya diketahui sesudah terjadi, tapi penyebabnya dan siapa yang salah tak pernah disepakati. Persaingan berebut hasil investasi itu sengit, dan semua aset pasti dimiliki orang setiap waktu. Artinya gagasan gelembung akan selalu kontroversial karena tak ada yang ingin berpikir bahwa dirinya memiliki aset yang nilainya berlebihan. Sesudah kejadian, kita lebih cenderung menuding sinis daripada belajar. Saya tak menganggap kita akan pernah bisa menjelaskan sepenuhnya mengapa gelembung terjadi. Seperti bertanya mengapa perang terjadi. Hampir selalu ada beberapa alasan, banyak yang saling bertentangan, semuanya kontroversial. Terlalu rumit untuk diberi jawaban sederhana. Namun saya ingin mengusulkan satu alasan gelembung terjadi yang kadang dilupakan dan berlaku kepada Anda secara pribadi. Investor sering mengikuti petunjuk dari investor lain yang melakukan permainan berbeda secara polos. Ada satu gagasan dalam keuangan yang tampak tak bermasalah, tapi telah menyebabkan kerusakan tak terbayangkan. Itu adalah gagasan bahwa aset punya satu harga rasional di dunia, di mana para investor memiliki tujuan dan cakrawala waktu yang berbeda-beda. Tanya diri Anda sendiri, berapa seharusnya Anda membayar untuk memiliki saham Google sekarang? Jawabannya tergantung siapa, Anda. Apa Anda punya waktu 30 tahun? Kalau begitu, harga yang pas harus dihitung dengan analisis aliran kas Google selama 30 tahun ke depan. Apa Anda ingin menjualnya dalam 10 tahun? Kalau begitu, harganya bisa dicari berdasarkan analisis potensi industri teknologi dalam satu dasawarsa ke depan dan apakah manajemen Google bisa melaksanakan visinya. Apa Anda ingin menjual dalam waktu 1 tahun? Kalau begitu, perhatikan siklus penjualan produk Google sekarang dan apakah kita akan mengalami pasar bearish. Apa Anda trader harian? Maka harga yang pas adalah bodoh amat, karena Anda cuma mencoba mengambil beberapa dolar berdasarkan apapun yang terjadi antara sekarang dan jam makan siang yang bisa dicapai di harga berapapun. Bila investor punya tujuan dan cakrawala waktu berbeda-beda, dan memang begitu di tiap kelas aset, harga-harga yang tampak konyol bagi satu orang bisa masuk akal bagi orang lain, karena faktor-faktor yang diperhatikan tiap investor berbeda. Lihatlah gelembung.com pada 1990-an.
Orang bisa melihat saham Yahoo pada 1999 dan berkata, "Itu gila. Sekian kali omset, valuasinya tak masuk akal." Namun banyak investor yang memiliki saham Yahoo pada 1999 punya cakrawala waktu sangat pendek sehingga masuk akal bagi mereka membayar harga yang konyol. Seorang trader harian dapat mencapai apa yang diinginkannya. Entah harga saham Yahoo sedang $5 atau $500, asalkan pergerakannya ke arah yang dikehendaki pada hari itu, dan memang begitu selama bertahun-tahun. Satu hukum besi keuangan adalah bahwa uang mengejar hasil sejauh mungkin. Jika suatu aset punya momentum, sudah bergerak naik secara konsisten untuk beberapa lama, tidak aneh bila sekelompok trader jangka pendek berasumsi aset itu akan terus bergerak ke atas. Tidak tanpa akhir, hanya untuk periode pendek sesuai keperluan mereka, momentum menarik trader dalam cara yang masuk akal. Barulah yang lain ikut-ikutan. Gelembung terbentuk bila momentum hasil jangka pendek menarik cukup banyak uang sehingga jenis investornya beralih dari sebagian besar jangka panjang ke sebagian besar jangka pendek. Prosesnya memperkuat diri sendiri. Selagi para trader mengejar hasil jangka pendek, makin banyak trader yang tertarik. Tak lama kemudian dan seringkali memang tak lama penentu harga dominan di pasar yang paling berpengaruh adalah mereka yang cakrawala waktunya lebih pendek. Gelembung bukan sekedar valuasi yang meningkat, itu hanya gejala sesuatu yang lain. Cakrawala waktu memendek selagi makin banyak trader jangka pendek memasuki arena. Biasanya dikatakan bahwa gelembung.com adalah masa optimisme tak rasional mengenai masa depan. Namun, salah satu berita yang paling lazim pada era itu adalah pengumuman rekor volume jual beli yang terjadi bila investor berjual beli dalam satu hari. Investor terutama yang menentukan harga tak berpikir mengenai 20 tahun ke depan. Rata-rata reksadana mutual omset tahunannya 120% pada 1999, artinya mereka paling-paling berpikir 8 bulan ke depan. Begitu juga investor individual yang membelinya. Maggie Mahar menulis di bukunya, Bull. Pada pertengahan 1990-an, pers telah menggantikan skor tahunan dengan laporan yang muncul tiap 3 bulan. Perubahan mendorong investor mengejar performa, bergegas membeli reksadana di puncak daftar ketika sedang mahal-mahalnya. Kala itu adalah era trading harian, kontrak opsi jangka pendek, dan komentar pasar per menit. Bukan hal yang biasa dihubungkan dengan pandangan jangka panjang. Hal yang sama terjadi dalam gelembung perumahan pada pertengahan 2000-an. Sukar membenarkan membayar harga $700.000 demi rumah 2 kamar tidur di Florida untuk tempat tinggal keluarga Anda dalam 10 tahun ke depan. Namun itu masuk akal jika Anda berencana menjual lagi rumah itu dalam beberapa bulan sesudah harganya naik agar mendapat laba dengan cepat. Persis itulah yang banyak orang lakukan selama gelembung perumahan. Data Atom, perusahaan yang melacak transaksi properti, menunjukkan jumlah rumah di Amerika yang terjual lebih daripada 1 kali dalam periode 12 bulan, naik 5 kali lipat selama gelembung. Dari 20.000 pada kuartal pertama 2000 ke 100.000 lebih pada kuartal pertama 2004. Jual beli rumah merosot sampai di bawah 40.000 per kuartal sesudah gelembung dan tetap di sekitar tingkat tersebut sejak hari itu. Anda pikir mereka yang berjual beli rumah peduli dengan risiko harga dan sewa jangka panjang? Atau apakah harga yang mereka bayar didukung pertumbuhan pendapatan jangka panjang? Tentu tidak. Angka-angka itu tak relevan di permainan mereka. Satu-satunya yang penting bagi penjual beli rumah adalah harga rumah yang lebih tinggi bulan depan dibanding bulan ini. Dan selama beberapa tahun, memang begitu. Anda bisa mengatakan banyak hal mengenai para investor itu. Sebut mereka spekulator. Sebut mereka tak bertanggung jawab. Anda mungkin geleng-geleng kepala melihat kesediaan mereka mengambil risiko besar. Namun, saya tak berpikir Anda bisa menyebut mereka semua tak rasional.
Pembentukan gelembung bukan hanya soal orang-orang ikut-ikutan investasi jangka panjang secara tak rasional, melainkan orang-orang yang secara agak rasional bergerak ke arah trading jangka pendek untuk menangkap momentum yang memanfaatkan dirinya sendiri. Apa yang Anda perkirakan akan dilakukan orang ketika momentum menciptakan satu potensi hasil besar jangka pendek? Duduk dan menonton dengan sabar? Tidak, bukan begitu cara kerja dunia. Laba akan selalu dikejar, dan trader jangka pendek beroperasi di area di mana aturan investasi jangka panjang, terutama seputar valuasi, diabaikan karena tak relevan dengan permainan yang dilakukan. Di sanalah hal-hal jadi menarik dan masalah dimulai. Gelembung menyebabkan kerusakan ketika investor jangka panjang yang melakukan satu permainan mulai mengambil petunjuk dari trader jangka pendek yang permainannya beda. Harga satuan saham Kisco naik 300% pada 1999 ke 60 dolar. Di harga itu, perusahaan tersebut bernilai 600 miliar dolar. Gila memang. Hanya sedikit yang benar-benar berpikir nilainya sebesar itu. Para trader harian sekedar sedang bersenang-senang. Ahli ekonomi Burton Malkiel pernah menunjukkan bahwa laju pertumbuhan Kisco yang disiratkan valuasi itu berarti Kisco bakal lebih besar daripada seluruh ekonomi Amerika Serikat dalam 20 tahun. Namun, jika Anda investor jangka panjang pada 1999, 60 dolar adalah satu-satunya harga yang tersedia untuk pembelian saham Kisco, dan banyak orang yang membelinya di harga itu. Jadi Anda barangkali melihat-lihat dan berkata kepada diri sendiri, "Wow, barangkali para investor lain itu tahu sesuatu yang saya tak ketahui." Mungkin Anda mengikuti mereka, Anda bahkan merasa pintar karenanya. Anda tak sadar bahwa para trader yang menetapkan harga marginal saham melakukan permainan yang berbeda dengan Anda. 60 dolar per saham itu harga masuk akal bagi trader, karena mereka berencana menjual saham itu sebelum akhir hari ketika harganya mungkin lebih tinggi. Namun, 60 dolar bisa menyebabkan bencana bagi Anda, karena Anda berencana memegang saham itu dalam jangka panjang. Kedua jenis investor itu bahkan kadang tak tahu jenis lainnya ada. Namun, keduanya ada di arena yang sama, berlari ke arah satu sama lain. Bila mereka bertabrakan, ada yang terluka. Banyak keputusan keuangan dan investasi berakar di pengamatan atas apa yang dilakukan orang lain dan mengikuti mereka atau bertaruh melawan mereka. Namun bila Anda tak tahu mengapa seseorang berperilaku tertentu, Anda tak akan tahu berapa lama dia akan terus berperilaku begitu, apa yang akan membuatnya berubah pikiran, atau apakah mereka akan belajar dari pengalaman. Bila seorang komentator CNBC berkata, Anda harus beli saham ini, ingat bahwa dia tak kenal Anda. Apa Anda remaja yang trading untuk senang-senang? Janda tua dengan anggaran terbatas? Manajer dana lindung nilai yang mencoba memperbaiki pembukuan sebelum kuartal berakhir? Apa kita mesti menganggap ketiga orang itu punya prioritas yang sama dan bahwa tingkat harga saham manapun tepat untuk ketiganya? Gila. Sukar memahami bahwa investor lain punya tujuan yang berbeda dengan kita. Karena satu jangkar psikologi adalah tak menyadari bahwa orang rasional bisa memandang dunia dengan lensa yang berbeda. Kenaikan harga membujuk semua investor dengan cara-cara yang membuat pemasar terhebat iri. Kenaikan harga adalah obat yang bisa membuat investor sadar nilai menjadi optimis naif, putus hubungan dengan realitasnya sendiri karena tindakan seseorang yang melakukan permainan berbeda. Pengaruh orang yang permainannya berbeda juga bisa mengganggu cara Anda berpikir bagaimana seharusnya membelanjakan uang. Jadi, banyak belanja konsumen, terutama di negara-negara maju, didorong faktor sosial, dipengaruhi secara tak sadar oleh orang yang Anda kagumi, dan dilakukan karena Anda secara tak sadar ingin orang mengagumi Anda. Namun, sementara kita bisa melihat berapa banyak uang yang orang lain keluarkan untuk mobil, rumah, pakaian, dan liburan, kita tak bisa melihat tujuan, kekhawatiran, dan cita-cita mereka. Seorang pengacara muda yang ingin jadi partner di kantor hukum bergengsi
Boleh jadi perlu penampilan yang tak dibutuhkan saya sebagai penulis yang bisa bekerja mengenakan celana tidur. Namun, bila pembelian sepengacara mempengaruhi harapan saya menyusuri jalan yang berpotensi menuju kekecewaan karena saya akan mengeluarkan uang tanpa mendapat peningkatan karir seperti dia. Boleh jadi, gaya kami sebenarnya beda. Kami ada di permainan yang beda. Saya butuh bertahun-tahun untuk menyadari itu. Satu hikmah yang bisa diambil di sini adalah bahwa hanya sedikit hal yang lebih penting dalam urusan uang dibanding memahami cakrawala waktu Anda sendiri serta tidak terbujuk perbuatan dan perilaku orang yang melakukan permainan beda. Nasihat utama saya adalah usahakan mengenali permainan yang Anda lakukan. Yang mengagetkan, sedikit di antara kita yang melakukan itu. Kita menyebut semua orang yang berinvestasi sebagai investor, seolah mereka pemain bola basket, semuanya bermain dengan aturan yang sama. Ketika Anda menyadari betapa keliru gagasan itu, Anda bisa melihat pentingnya mengetahui permainan yang Anda lakukan. Bagaimana saya menginvestasikan uang dirinci di bab 20. Tapi bertahun-tahun lalu, saya menulis saya investor pasif yang optimis dengan kemampuan dunia menghasilkan pertumbuhan ekonomi real, dan saya percaya bahwa dalam 30 tahun ke depan pertumbuhan itu akan memperbesar nilai investasi saya. Boleh jadi itu tampak kuno, tapi sesudah Anda menulis pernyataan misi itu, Anda menyadari segala hal yang tak berhubungan dengannya. Seperti apa prestasi pasar tahun ini, atau apakah kita akan mengalami resesi tahun depan adalah bagian permainan yang tak saya ikuti. Jadi saya tak memperhatikannya dan tidak beresiko terbujuk olehnya. Berikutnya, mari bicara mengenai pesimisme. Terima kasih untuk sahabat ruang baca yang masih setia untuk tetap stay bareng saya Agnes sampai pada akhir bab ini. Sampai ketemu pada audiobook kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.